jalur pesantren tapi ternyata dia mau konsisten, bahaya justru gitu. Tapi solusinya ya jangan udahlah dikasih sekolah yang juga bebas saja, nggak pakai sholat misalnya, harus Yuk nonton Vira Al Channel sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa iqamata rajuli a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa fi suduril 'alimin. Allahumma iftah lana fi suduril 'alimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Lurah dan Ibu, ya alhamdulillah selalu support dengan kita ya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, dan dipromosikan dari camat. Amin. Ya. Atau langsung bupati aja. Minimal camat dulu lah. Kita doain semoga Pak jadi camat. Amin. Dan di sini para sesepuh, ketua RT, ada Prof. Andi, ada Pak Ustaz Alidin, terus sesepuh ini banyak banget, dan mengaturkan salam dari Pak RW selaku ketua pembina karena sedang dalam rangkaian ulang tahun Ibu. Dan ibu-ibu, Allah semuanya meriah, semua pengurus dan panitia tentunya yang sudah menyiapkan semuanya. Jadi kita kumpul dalam rangka Isra Mi'raj dan tarhib Ramadan. Ini kita perlu kumpul kenapa? Karena Ramadan yang mau datang sekitar 13 atau 14 hari lagi itu harus kita sambut dengan senang. Makanya namanya tarhib. Tarhib itu dari marhaban. Marhaban itu artinya senang, lapang dada. Jadi kalau kita bilang sama orang marhaban, itu artinya hati kita, dada kita harus lapang menerima orang itu. Jangan bilang marhaban tapi mukanya cemberut. Jadi kita bilang Ramadan ya marhaban ya Ramadan, itu dengan dada yang lebar, luas menerima Ramadan ini. Ya. Nanti akan disampaikan kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan senang. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih atas semua usaha. Semoga Allah mencatatnya sebagai kebaikan, dan semoga Allah sampaikan umur kita ke Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dan diberikan kekuatan dan taufik agar kita bisa menjalankan amalia Ramadan dengan sempurna dan menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengurus yayasan sekaligus TKM Masjid Raya Villa Inti, Bapak Ustaz Haji Kasih Afif beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 019 beserta seluruh para ketua RT-nya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, para tokoh, alim ulama, para ustaz, para ahad, ibu-ibu, anak-anak hadirin wal hadirat,
yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Lewat yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pamulang Timur yang selalu mendampingi aktivitas kegiatan baik pemerintahan di sumur dan di kasur. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang megah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Salam teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam dari umat-umat yang terdahulu sampai kepada kita saat ini. Dalam kesempatan ini pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan seluruh warga masyarakat di wilayah Inti Persada ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Ini merupakan momentum bagi kita semua bagaimana kita bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebetulnya Pak Kiai bahwasannya tadi saya masih ada kegiatan di puncak sampai besok. Kegiatan bersama Masjid Agung Al-Mujahidin. Tapi karena ada undangan dari Ustaz Rizky, saya undangan, saya bilang waduh, kalau saya nggak datang kita dicabut warga kehormatan saya. Saya bilang bahaya nih kalau nggak datang bisa dicabut warga kehormatan saya nggak mulai lewat sini lagi nanti bulan ini. Jadi saya usahakan hadir, saya izin untuk mendampingi kegiatan Tarhib Ramadan dan juga tentu saja peringatan Isra Mi'raj. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwasanya siapa orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, tentu saja pintu keberkahan akan menanti kita semua. Insya Allah kita semua bergembira dan bahkan minggu depan akan dilaksanakan kegiatan pawai yang diikuti oleh anak-anak kita. Dalam kesempatan ini kami menitip kepada para orang tua bahwasanya sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu ada libur, ada masuk. Jadi manakala anak-anak pembelajaran di rumah, ayo sama-sama kita dampingi anak-anak kita untuk bisa fokus melaksanakan kegiatan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Pelajarannya adalah bagaimana kita mendidik mereka terkait dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu saja dengan cara kita memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dari tadarus Al-Quran, dari bangun sahur sampai dengan kegiatan berbuka puasa, kita berikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita semua. Bapak Ibu serta ibu sekalian, kami juga menghimbau kepada para ketua RT, ketua RW dan seluruh warga masyarakat, sesungguhnya posisi di bulan suci Ramadan agar kita semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan aman, dengan damai adalah bagaimana kita semua sama-sama menjaga kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kasus pencurian yang sudah mulai marak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan tentu saja keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan serta perlindungannya buat kita semua sehingga kita mampu menjalankan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nasta'idih. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Saudara muslimin, para masyayikh, para cendekia, para kiai, para ulama, umarok, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan, ini di live ya? Live. Kenapa saya bertanya? Karena penting juga untuk mengetahui siapa audiensnya. Sekalipun saya duduk di sini, berarti audiensnya tidak hanya orang yang duduk di sini. Audiensnya adalah seluruh khalayak ramai yang terjangkau melalui jejaring virtual. Kita diajarkan itu 5 komen makal, dan itu 5 kali makal. Sebagaimana setiap kalimat yang benar kalau diucapkan di tempat yang salah bisa berdampak tidak baik dan juga tidak manfaat, bahkan bisa jadi menjadi mafsadah. Demikian juga posting video, posting gambar, posting kata-kata, posting kalimat bisa jadi di satu tempat itu baik dan benar, tetapi di tempat yang lain menjadi tidak baik dan tidak benar. Nah, kayaknya kita perlu juga untuk meliterasi. Ini penting nih, makanya jadi live ya. Kita action dulu. Ya seperti contoh nih, kalau kita berenang boleh nggak? Boleh kan? Kemudian berenang pakai bikini boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak, Bu? Boleh. Hah? Lihat tempatnya. Ya, kalau ibu sebagai mufti harus bertanya dulu. Yang bisa langsung boleh atau tidak boleh. Nah, kalau orang yang cepat jawab itu cepat salahnya. Makanya hadis Nabi
sudah jelas menegaskan ajrohum 'alal dunya ajrohum 'alan nar. Orang yang gampang-gampang jawab kalau ditanya, maka dia orang yang paling berani masuk neraka. Makanya kalau ditanya istrinya, bapak-bapak sudah makan atau belum, mikir dulu. Gajinya berapa, mikir dulu. Ini apa maksud pertanyaannya? Jangan-jangan bukan pertanyaan, tapi menyelidiki. Menyelidiki. Ini kata tetangga gajinya 10 juta, kok nyampe rumahnya 6 juta. Jangan-jangan menyelidiki. Hadirin hadirin rahimakumullah, bil khusus Pak Lurah, Pak Ade. Bentar, saya baca contekan dulu. Ade Heri Setiawan dan juga ibu yang dari Jombang. Ini langsung dibisikin soalnya. Tetangga saya nyebrang Sungai Berantas. Sekalipun tetangga nyebrang Sungai Berantas, tapi beda kultur. Karena Jombang itu udah kulturnya kultur karet. Kalau sebelah baratnya Sungai Berantas itu kulturnya kultur Mataraman. Jadi saya lebih halus. Bukan makhluk halus tapi. Kalau Jombang itu orangnya belak-belakan terbuka kayak orang Surabaya. Terus pokoknya arek Surabaya itu termasuk Jombang. Oke, hati-hati Pak Ade. Tapi Pak Ade itu Sunda kan ya? Sunda Betawi. Sunda Betawi, Ade itu Sunda. Kebetulan hijrah Betawi berarti. Tapi kok berani-beraninya ngawinin orang Jawa Timur? Terangnya itu lebih tinggi Jawa Timur. Terangnya itu lebih tinggi Jawa Timur. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati Pak RW yang mungkin berhalangan, Pak RW di sini ini teman saya. Namanya Pak Cep. Ya, Pak Cep ya. Itu teman saya pada saat beliau di TV One, saya sering diundang. Kemudian pada saat bareng di BNN, dia juga di BNN, saya juga di BNN, sama-sama orang kali di BNN. Cuma beliau pelari, saya lari dari yang saya hormati juga Ketua Yayasan Masjid Waniti Persada Pak Zarkasi Arif beserta seluruh pengurus yayasan dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Raya Waniti Persada. Kemudian para cendekia, banyak sekali sahabat saya di tempat ini sebenarnya karena sama-sama mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Datullah. Ada juga sahabat saya sejak SLPA yang mengundang dan mau mati-mati saya untuk hadir. Ini Ustaz Riza Hadi Kusuma. Jadi ini sahabat saya sejak SLPA sampai hari ini, bahkan anaknya juga bersahabat dengan anak saya. Kemudian anaknya pun juga ditempatkan di pesantren tempat saya yang gak jauh dari sini. Jadi ibu-ibu kalau punya anak yang sudah kelas 6 gak usah bingung-bingung nyari pesantren, gak jauh dari sini. Ini pesantren An-Nahdhah Pondok Petir. Jadi karena dekat ya memang harusnya diprioritaskan. Kalau pengen seperti apa proses pembelajarannya, lihat anaknya Pak Riza. Sekarang sudah di insan cendekia, di UPI bahkan ya, di UPI. Terus pokoknya berprestasi lah insya Allah. Kan tugas kita adalah mengantarkan anak untuk menjadi waladin soleh. Nah, salah satu hal yang mendasar tugas tanggung jawab kita adalah ayu anti makhluk kita, ngajarin fondasi keagamaan. Apapun nanti yang menjadi kecenderungan anak kita sesuai dengan minat bakat yang beragam, sesuai dengan multiple intelligence atau kecerdasan berganda yang dimiliki oleh anak-anak kita, tetapi wajib untuk memberikan dasar dan fondasi keagamaan dan juga akhlak mulia. Itu udah wajib ain, nggak bisa ditawar-tawar. Kita wajib ain hukumnya sholat dan ngerti hukum sholat. Sekalipun tidak semua kita diwajibkan untuk mendalami fikih sholat. Nggak semua diwajibkan untuk mendalami fikih sholat.
Kalau kita punya anak 10, 1, 2 diminta untuk tafaqquh fiddin. Yang lain bisa aja di fakultas umum, fakultas sastra, fakultas sains, fakultas kedokteran, fakultas sosiologi dan lain sebagainya. Tetapi harus ada satu yang tafaqquh fiddin. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u alamnya. Kenapa tidak? Sekelompok kalian itu ada satu atau dua, ada ta'ifah, ada sekelompok orang yang tafaqahu fid-din. Kepentingannya apa? Nanti kalau udah tua, gimana caranya bagi warisnya? Tanya warisnya, tanya ahlinya. Jangan sampai kemudian kita punya kekayaan banyak, belum meninggal sudah jadi rebutan, hanya gara-gara nggak ngerti aturan. Nah, salah satunya ya seperti di pondok. Kalau untuk basic fondasi mungkin karena keterbatasan waktu kita, karena keterbatasan ilmu kita, udah ditempatkan di pesantren. Tetapi jangan niatnya buang. Daripada susah diatur, bandel di pesantren aja. Kalau niatnya sudah salah seperti itu, nggak akan sukses, nggak akan betah anak yang seperti itu. Nah, bagi yang sudah punya anak SMP mau SLTA juga ada di Madrasah Aliyah di Enam. Tetapi wajib boarding, nggak terima pulang pergi. Ada juga di Prof. Hamami, Prof. Fuad, dan lain sebagainya. Ada. Prof. Hamami ada. Aduh, ini apa? BNSP banyak juga. Hadirin rahmatullah. Saya diminta ini untuk Syamirat ya, dan target Ramadan. Ini enaknya jadi kiai itu sepanjang waktu ada aja kesempatan ceramah, temanya macam-macam. Ini Isra Mi'raj sudah di bulan Sya'ban lewat tengah. Maulid juga begitu. Emang kalau tahu manfaatnya bulan Ramadan, semua tahun dijadikan, semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Nah, ini yang tahu manfaatnya biasanya ibu-ibu yang jual kue, kemudian jual pakaian, tahu manfaatnya betul. Biasanya kalau di bulan Ramadan ini laku keras. Yang paling doa agar sepanjang waktu Ramadan itu matahari, kemudian yang mal-mal itu kan penuh terus setiap Ramadan. Hebat itu sama Ustaz. Kalau Ustaz itu kalau bisa ada perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu tambah, kalau bisa 3. Kalau bisa 3. Yang ribet itu ibunya ya. Ini bikin opornya nambah. Nah, tema Isra Mi'raj, tapi waktunya pas Valentine ya, pas Valentine ini. Kemarin Valentine katanya. Kayaknya lebih senang Valentine. Siapa yang Valentinean ini? Ibu-ibu, Lurah Valentine nggak? Dapat coklat nggak? Nggak dikasih katanya. Iya. Nah, ini ada budaya baru soal hari kasih sayang. Ekspresinya beragam, bahkan kemudian menabrak aturan agama, ditabrak hanya karena persoalan tren dan ikut-ikutan. Maka betul sinyalemen baginda Rasulullah SAW. Kita ini pada suatu waktu akan diombang-ambingkan oleh perkembangan masyarakat, oleh pengaruh budaya asing, akan jadi bancakan orang. Kemudian tanya, kenapa? Apakah jumlah kita sedikit? Tidak, justru karena kalau banyak tetapi statusnya adalah busa atau busa Israel, buih, tetapi seperti buih yang ada di lautan. Kalau orang bergerak ke kanan ikut ke kanan, kiri ikut ke kiri. Kalau lain dianggap tren, ikut tren.
berkor apa? Ini kan hari kasih sayang. Memang kalau di luar orang lain enggak ada kasih sayang, berantem terus. Nah, berbincang soal kasih sayang, Rasulullah tentu menjadi prototipe dan momentum Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW itu pada hakikatnya juga ekspresi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya baginda Rasulullah SAW mengalami berbagai ujian dan juga cobaan di dalam perjalanan dakwahnya. Di samping tantangan dari kufar Quraisy, ujian cobaan datang dari orang terdekat baginda Rasulullah SAW yang selama itu menjadi penopang dan juga pelindung dakwah baginda Rasulullah SAW. Istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah al-Kubra, perempuan yang pertama kali membenarkan dakwah baginda Rasulullah dan pelindung setia dengan jiwa, raga dan juga harta. Tuh, cinta sejati itu gitu, Bu. Jangan hitung-hitungan sama suami. Baru beliin sepatu, ceritanya panjang, kanan kiri depan belakang sampai bertahun-tahun. Begitu ada masalah diungkit lagi, udah dibeliin sepatu. Di dalam dakwah, sehingga Khadijah dengan kekayaannya, dengan dikenal sebagai triliuner, bukan hanya sekedar miliarder. Beliau itu sudah dekakon, sudah pengusaha sukses yang triliuner, menjadi penopang dakwah baginda Rasulullah SAW. Dengan penuh kasih sayang mendampingi dakwah di tengah intimidasi dan juga ketidakmapanan secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara politik. Waktu itu dia dijepit oleh kaum kafir Quraisy, dilindungi. Begitu dapat wahyu, kemudian melapor kepada Sayyidah Khadijah, kemudian langsung membenarkan. Rasulullah SAW dalam kondisi suasana psikologis yang sedang goncang karena kaget menerima wahyu. Kafiruni wa zammiluni, duhai kekasihku, istriku, saya habis dan peristiwa agung seperti ini. Saya kaget, saya gempa. Kafiruni wa zammiluni, kemudian aku bingung, panas dingin. Ibu kira-kira mau nggak kemudian? Manja, cengeng, baru gitu aja. Sehingga Khadijah kemudian memberikan penghiburan. Bermanja-manja nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk manifestasi kasih sayang yang benar dan juga syar'i. Kasih sayang syar'i itu manja-manja pada istri. Kalau ibu-ibu nggak mau manjain suami, pengen dimanjain oleh orang lain. Mentalitas suaminya itu pengen dimanjain. Ini jangan bilang-bilang, ini rahasia. Pengalaman, Pak. Ini cerita soal pengalaman aja. Tapi ada yang jujur, ada yang malu-malu. Makanya kalau kau nggak minta, manjain aja. Manjain aja, ya sesekali potongin bukunya, kemudian dibeli rambutnya, kemudian dibelikan makan tiba-tiba, udah begitulah. Nah, ini jamnya udah tua katanya. Justru semakin tua semakin romantis harusnya. Kalau enggak nanti bisa ditukar tuh. Udah usia 50 tukar 25-an. Bisa berapa ya? Bisa berapa? Tetap
50 totalnya, tapi jadi 25-an katanya. Bapak-bapak yang senyum punya pikiran nih. Ya Allah ya Rabbi. Sayyidah Khadijah sang pelindung, sang qurrata'i, penopang dakwah dengan segala kemuliaan sosialnya, menyebabkan segan para petinggi dan juga para aristokrat Quraisy. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih nggak Pak? Sedih, pasti sedih. Bukan hanya Sayyidah Khadijah yang dipanggil, tetapi pamannya yang selama ini menjadi tameng hidup dakwah baginda Rasulullah SAW, bahkan menjadi pengganti orang tua pada saat Rasulullah SAW ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat kakeknya. Akhirnya mulai SD sampai selesai kuliah itu ikut pamannya. Mulai usia SD maksudnya, jadi usia 8 tahun kan usia SD itu, sampai jadi nabi, sampai usia 40 itu masih bersama pamannya, dibersamai oleh pamannya. Usia 25 tahun pada saat nikah, yang menemani juga adalah pamannya Abu Thalib. Pada saat ada rintangan dan juga hambatan dakwah, dengan wibawa sosok Abu Thalib, maka para pembesar kaum Quraisy itu memiliki kesadaran. Begitu dua palang pintu wafat, ancaman teror dan juga intimidasi menjadi-jadi. Pelajaran apa? Pelajaran yang pertama, orang yang kita kasihi pasti akan pergi. Jadi harus disiapin mental. Ini nggak ada basa-basinya. Bahkan Jibril ketika berbincang soal kematian itu nggak ada basa-basinya. Hatta pada baginda Rasulullah SAW, nggak ada urusan cinta-cintaan kemudian kita akan hidup 1000 tahun lagi. Saya sehidup semati dengan kamu. Kalau kamu mati, apa artinya aku ikut mati saja bersamamu. Ngarang itu, ngarang. Baru juga seminggu udah cari-cari lagi. Kalau ibu biasanya enggak, karena pertama secara syar'i nggak boleh, karena masa idah ya. Tetapi secara emosional itu lebih kuat, lebih lama bertahannya, punya hubungan emosional. Tapi kalau bapak belum juga basah, belum juga kering itu makamnya, udah kan punya list, punya long list, kemudian dibikin short list. Ini 3 hari sudah mulai di short list, 7 harian sudah mulai di short list, dari 10 besar menjadi 7 besar, menjadi 3 besar, begitu 40 hari ada tinggal 1 katanya. Ibaratnya resepsinya, masya Allah. Ya Allah, yang ketawa ini kayaknya merasa. Demikian juga pamannya Abu Thalib pasti menyesal. Gundah-gulana baginda Rasulullah SAW, dan gundah-gulananya itu bukan hanya sekedar wafatnya pelindung, tetapi wafatnya pelindung dalam kondisi dia belum muslim. Itu double-double itu sedihnya baginda Rasulullah SAW. Selama ini yang menjadi penopang, pembela, pelindung adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian di tengah dakwah Rasulullah SAW minal zulumati ilan nur, pamannya wafat, masih belum dapat hidayah, pasti sedih dan juga menyesal. Tetapi pelajarannya apa? Yang pertama, soal kematian nggak bisa dicegah dan nggak perlu basa-basi. Hatta malaikat Jibril pada saat hadir pada baginda Rasulullah SAW juga nggak ada basa-basinya ketika berbincang soal kematian. Ya Muhammad, ishmal syita. Wahai Muhammad,
udah hidup sekedar hatimu. Ini juga berlaku kepada seluruh umat Muhammad. Kalau pengen sukses, jalan kepada kesuksesan. Tetapi kamu juga dihamparkan kepada jalan kesesatan, terserah. Karena ujung kehidupanmu adalah kematian. Terserah. Terserah. Bu, terserah. Udah, saya nggak ikut-ikutan. Yang penting saya sudah sampaikan. Terserah. Ujungnya adalah kematian. Udah nggak ada pilihan. Itu sudah pasti. Cuma kita nggak tahu apakah nanti atau esok hari, tinggal gilirannya saja. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintai orang yang kamu cintai, terserah secinta-cintanya kepadamu hingga ujung dunia kau kejar, terserah. Tetapi ingat, ujungnya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, dengan barang yang kamu cintai, dengan jabatan yang kamu cintai, dengan kedudukan yang kamu cintai, dengan istana yang kamu poles-poles terus hingga tetangga minjak dengan sandalnya kamu marahin, itu kamu akan berpisah dengannya. Makanya ahbib habibaka haunama, kata orang pesantren kalau nyantri di pondokan Nahdlatul insyaallah hafal. Ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama, wa ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama. Cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu waktu dia akan menjadi musuhmu suatu waktu. Dan bencilah musuhmu. Orang yang kamu benci sekedarnya saja, sekenanya saja. Bisa jadi nanti akan menjadi kekasihmu pada suatu waktu. Ini pilkada juga begitu, udah biasa aja. Pilpres juga begitu. Kemarin benci, sekarang milih. Kemarin mau milih, sekarang benci. Biasa aja gitu. Demikian juga kepada suami, pada istri, udah al-kadarnya aja. Pasti akan berpisah kita. Tentu kita berdoa berpisahnya baik-baik dengan kematian. Setelah itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin. Al-Fatihah. Ini yang sudah saya jadi cintai sewajarnya. Demikian juga ketika kita mencintai anak, mencintai harta, mencintai pangkat, mencintai jabatan, kita pasti mencintai istri kita. Istri-istri kita pasti mencintai suami kita. Kalau tidak cinta, nggak ada tersambung, nggak ada ittisal. Sambungan kita karena cinta, tetapi cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuntunan yang diberikan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Kata kepada anak kita pun, ketika salah konsep mencinta, yang ada kemudian menjadi nestapa dan juga fitnah kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ayat Al-Quran. Hanya saja amwal, harta kita, anak kita menjadi fitnah. Pengertian fitnah di sini bukan ngatain orang, tetapi ujian. Fitnah di sini sebagai ujian. Ujian bisa lulus, bisa nggak lulus. Dengan instrumen anak dan juga harta, bisa meningkatkan harkat martabat kita, bisa menjerumuskan hingga ke dasar sungai keburukan kepada kita.
Dengan anak yang soleh, ini bisa menjadi tabungan dan bekal pada saat kita meninggal, dan tidak ada satu pun hal yang bisa kita bawa kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh. Tetapi salah konsepsi di dalam mencinta terhadap anak kita karena terlalu protektif kepada anak. Anak berantem dengan teman sebayanya, kemudian kita labrak, kemudian kita berantem sama orang tua anak tersebut, menjadi fitnah, menjadi adalah, menjadi al-baghdha. Kemudian karena rasa cinta, kemudian kasihan kepada anak kita, anak disuruh sholat pada saat jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi, kasihan, dia belum waktunya bangun, udah sebangun-bangunnya saja. Akhirnya anak terbiasa bangun siang dan meninggalkan kewajiban, maka itu menjadi dosa bagi kita semuanya sebagai orang tua. Itulah fitnah anak-anak kita. Kita punya kewajiban terhadap anak-anak untuk mendidiknya. Ketika kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sebelum anak kita menjadi anak soleh-solehah, maka kita tunaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita. Nah, itu ilmu juga. Kalau kita pengen orang lain baik, kita membaiki diri kita dulu. Kalau kita pengen dicintai orang, kita juga mencintai orang. Sebagaimana kita senang diperlakukan orang, kita memperlakukan orang dengan apa yang kita senangi. Makanya kalau ada cinta kasih itu harus bermula dari dirinya dulu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau pengen dapat cinta kasih dari yang di langit, kita memberi cinta kasih kepada orang yang di bumi. Man la yarham la yurham. Barang siapa nggak mampu memberi cinta, dia tidak akan diberi cinta. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tapi bisyai'ila yu'ti. Orang yang gak punya gak bakal bisa memberi. Makanya harus memberi dulu. Tetapi dengan memberi kita berarti punya cinta kasih, kemudian kita berikan cinta kasih itu kepada orang yang kita kasihi, kepada anak-anak kita. Dan kalau kita pengen anak-anak kita soleh, ya kita harus membaiki diri dulu. Kalau pengen anak-anaknya kita rajin sholat, ya kita lebih awal berangkat ke masjid. Kalau pengen anak-anak kita bersih, sehat, ya kita dulu jaga kesehatan. Pengen anaknya nggak rokok, manggil anak untuk beliin rokok ke warung sebelah. Bapaknya diem, ibunya senyum sambil melirik bapaknya. Apa maksudnya? Saya nggak menyindir apa-apa, Bu. Bapak, saya mau tanya, Pak Bapak tidak pada yayasan ngerokok? Enggak. Pak Orang ngerokok? Alhamdulillah, sekarang nggak ngerokok nih. Nggak ada yang ngerokok sekarang. Luar biasa ini masjid bila gitu saja. Alhamdulillah, semua nggak ngerokok. Bapak yang merokok, saya yakin hati nuraninya nggak mau anaknya merokok. Ya. Tapi kalau kamu pengen anaknya nggak merokok, ya harus dimulai meneladani. Nanti konsepnya itu akan ada benturan antara konsep kebaikan yang dicontohkan Bapak, yang dilihat kepada Bapak, dengan konsep yang di sekolah, yang di pesantren misalnya ya. Itu nanti akan ada clash of civilization, benturan peradaban, benturan value ini, clash of value, benturan nilai.
nilai yang ada di rumah atau nilai yang ada di pesantren yang dimenangkan? Kalau nilai yang ada di dalam otak bawah sadarnya menang dia secara value, berarti value yang ada di bapaknya adalah salah, kalah. Akhirnya terbangun persepsi buruk kepada bapaknya, terbangun persepsi buruk pada orang tuanya. Ini orang tua saya taat, susah, besarin saya jauh di pesantren, tapi ternyata dia nggak konsisten, bahaya justru gitu. Tapi solusinya ya jangan udahlah dikasih sekolah yang juga bebas saja, nggak pakai sholat misalnya, harus saja. Berarti kan harus membagusi diri kita, ya Bu, ya Pak. Kita semua tentunya, ya termasuk saya juga. Ini ngomong yang seperti ini juga cerita, sebenarnya cerita tentang saya, cerita tentang jamaah yang begitu, yang nggak begitu, alhamdulillah menjadi pelajaran kita. Nah, pelajaran penting yang berikutnya soal wafatnya Abi Thalib, paman dan baginda Rasulullah SAW, sang pelindung dan juga penopang dakwah, tetapi tidak dalam kondisi keimanan. Ini ada batas-batas tugas tarbiyah kita, tugas irsyadat dan juga tarbiyah kita ini ada batasnya. Rasulullah SAW sedih sesedih-sedihnya, nyesel senyesel-nyeselnya, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hembusan nafas terakhirnya agar pamanda Abi Thalib bersyahadat. Tetapi Allah punya kuasa untuk membuka hati orang yang dikehendakinya dan menutup hati yang dikehendakinya. Di dalam Al-Quran ditegaskan, innaka wahai kamu Muhammad la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sekalipun jadi nabi gak bisa ngatur-ngatur, gak bisa ngatur dia muslim atau enggak, gak bisa. Itu adalah kekuasaan mutlakku dan Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasihi sekalipun. Kepada istrinya, suami memiliki tugas tanggung jawab untuk mengingatkan, memberikan pembimbingan, mengingatkan kebaikan. Kalau nggak sholat disuruh sholat, mengajarkan soal fikih haid, soal fikih nifas, soal fikih puasa, soal tata cara muasyarah zaujiyah dan lain sebagainya. Itu tugas kewajiban suami, tugas kewajiban kepala rumah tangga. Tetapi kalau sudah diingatkan, kemudian sudah dibimbing, masih badelo juga. Gak usah turun tangan. Turun tangan itu nampleng, nggak usah turun tangan, nggak usah pakai kekerasan, nggak usah umpat-umpat. Mungkin karena gregetannya merasa punya tanggung jawab, saya yang bertanggung jawab di rumah. Kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka, kita masuk baru gara-gara kamu, mending saya tempat lagi kamu hari ini. Nggak boleh. Karena tugas suami itu nggak sampai memberi hidayah kepada istrinya, apalagi mencari hidayah lagi, nggak boleh. Utang-utang istrinya nggak bisa diberi hidayah, nyari hidayah nikah lagi, nggak boleh. Tugas kita adalah al-irsyad. Tugas Nabi aja wa ma'alaina illa al-balagh. Tapi harus diikhtiarkan, nggak boleh cuek bebek, udah terserah. Yang penting kita hidup happy aja, nggak saling mengganggu, nggak boleh juga. Karena itu ada tugas tanggung jawab kita. Kalau kita abai mendidik istri, kalau kita suami istri menjadi bapak ibu abai mendidik anak-anak kita, kemudian anak-anak kita tumbuh subur di dalam lingkungan yang tidak akrab terhadap norma keagamaan, etika moral Islam, kemudian dia menjadi penjahat, dia salah pergaulan, tawuran, kemudian narkoba,
dosa, dan dosanya anak-anak kita ditimpakan kepada kita. Tapi kalau kita sudah berikan bimbingan, kita tempatkan di pesantren, kemudian kita ajak ngaji, kita ajarin sholat, kita teladankan puasa, kita teladankan akhlakul karimah, ternyata Allah tetap nggak buka. Ya sudah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tugas kita adalah hidayatul irsyad, sementara hidayatul taufik itu adalah kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita pahami, kita nggak usah stres. Kalau Anda guru misalnya di sini, profesinya guru, kemudian ngajar, muridnya kok susah nangkep, suruh ngapal kok susah, udah nggak usah lepas sepatunya melayang, nggak usah. Nanti bukan kebaikan yang ada, justru masuk penjara gara-gara kekerasan terhadap anak. Kan gitu. Nah, yang terakhir, berikutnya ini tarhim. Jadi setelah Amul Huzni tadi, dua penumpang baginda Rasulullah SAW dalam dakwah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian tiada tara, ditinggal istri dalam dakwah, ditinggal penumpang palang pintu utama dalam dakwah. Sedih, pasti sedih. Saya aja yang baca cerita ikut sedih. Saya mengalami perjuangan yang seperti itu, kemudian ada backupnya, menjadi enak kita berfatwa, kemudian ada backup. Begitu terancam ada yang melindungi, tetapi begitu hilang backup, sedih hati. Sementara tugas dakwah masih banyak tantangan ke depannya. Di tengah kesedihan yang kemudian di dalam sejarah diabadikan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, Allah Subhanahu wa taala mengirim kabar gembira dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sebagai tasliyah, penghiburan, dan oleh-olehnya adalah sholat. Ya, oleh-olehnya adalah sholat. Sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang kemudian dibagikan kepada kita semua umatnya. Dan baginda Rasulullah SAW di dalam proses memperoleh oleh-oleh yang 5 kali sholat itu, 5 waktu itu, memperhatikan, mempertimbangkan dan juga menimbang umatnya dengan masukan para nabi, khususnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dapat oleh-oleh tentengan 50 waktu sholat sehari semalam. Ditenteng nih, dapat oleh-oleh, turun ketemu Nabiullah Musa, apa? Kamu kasih apa? Saya dikasih tentengan nih 50 waktu sholat. Umatku yang lebih gagah-gagah aja gak kuat. Kalau umat malesan, krempeng, kecil, udah makannya nasi aking, udah nunggu makan gratis, itu pun belum kebagian. Gak kuat tuh, kuat, kita diskon. Akhirnya balik lagi, datang. Ya Allah, punten, ini umat saya di rumah, mohon perkenan diskon 10%. Jelang Ramadan, diskon 10%. Dari 50 di diskon 5, jadi 45. Turun lagi, dikasih berapa? Lumayan 10%. Tidak kuat, katanya. Balik lagi, bolak-balik sampai 5, turun kepada Nabiullah
ngaji berapa? 5. Ya kuat kasih umat itu sholat males tuh. Jangan malu. Pelajaran apa? Ini persoalan tawar menawarnya. Jangan diambil pelajaran tawar menawarnya. Nanti udah 5 ditawar lagi, digabung lagi jadi 3 waktu katanya. Terus pokoknya salat zuhur sama asar dideketin. Kalau asarnya jam 15 berapa sekarang? 15.36. Sekarang udah semakin menyore. Ya udahlah, sholat zuhurnya di 15.33 gitu. Nanti dekat, nah itu udah enak betul. Ini nawar-nawar aja, nyari jalan keluar. Itu secara fikih boleh sebenarnya kalau belajar fikih, Bu. Nah ini itu enaknya orang yang ngerti fikih, boleh itu, tapi jangan dilakukan. Nanti untuk ilmu khusus saja ngaji. Ini ada ngaji rutin kan? Ada ngaji rutin fikih. Nah, ngaji rutin itu namanya jamak suri. Jadi kelihatannya aja sholatnya cuma 3 waktu. Jadi zuhur sama asar dideketin, maghrib sama isya dideketin, subuh sama duha. Subuh nggak bisa dideketin gitu. Jangan minta diskon lagi. Nah, pelajaran pentingnya apa? Al-Ifar. Kalau Rasulullah SAW sendiri masih kuat, tetapi yang dipertimbangkan adalah ummati. Maka kalau menjadi pengurus DKM, ya yang diperhatikan adalah jamaahku. Jangan berapa kayak DKM nih, lumayan nih. Nah, kalau gitu yuk kita jalan-jalan nih habis lebaran. Nah, itu namanya DKM dulu, nggak boleh. Demikian juga Pak Lurah. Kalau ada BLT ya keluarganya dulu. Jangan mereka dulu, nggak keluarga dulu ya. Nggak boleh. Ummati. Jangan juga kayak Tarsan. Bagi arisan misalnya, bagi kue kayak gini. Ada berkatnya nggak nanti? Kalau ada berkatnya nanti perhatiin baginya. Jangan bagi kayak Tarsan. Muter berapa? 10. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Pas ya, sama ya katanya. Padahal dia awal dan akhir. Kedua dia. Itu cara bagi adil menurut Tarsan katanya. Itu ilmu nakal-nakalan. Ummati. Itu yang namanya al-ifah. Di dalam bahasa modern sebagai altruisme, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini menjadi kunci kesuksesan kehidupan kita. Kalau ada masalah, kita cari masalahnya ada di dalam diri kita. Tetapi kalau ada prioritas untuk kepentingan, itu diprioritaskan orang lain. Tetapi kalau ada problem, yang dicari pertama di mana? Di dalam diri kita. Kalau nyarinya ada di orang lain, itu 2 kemungkinannya. Kemungkinan ketemu, kemungkinan enggak. Tetapi yang pasti menyebabkan tambah masalah. Ini orang nyari-nyari masalah aja. Begitu enggak ketemu, ternyata fitnah, tambah masalah lagi. Masalah 1 belum terselesaikan, muncul masalah 2, memfitnah orang yang enggak menjadi sumber masalah, dianggap sebagai sumber masalah. Sakit hati, tambah masalah. Tapi kalau masalahnya ditemukan pada diri kita, sekalipun nggak ada, tetapi kita merasa salah, itu akan memudahkan penyelesaian masalah. Ini teori. Prakteknya ayo bareng-bareng. Itu teori dari ayah saya, dari ibu saya. Kalau ada masalah, jangan dipendam, diselesaikan. Jangan dibatin, apalagi kemudian disertai dengan mencari-cari informasi kemudian enggak batin, mencari-cari informasi, buka-buka handphone, curiga nih, malam-malam tidur nih, kalau perlu dikasih obat tidur nih suaminya, begitu tidurnya buka handphone, cari-cari, nggak boleh.
dengan pokok masalah yang lain. Nah, begitu ketemu masalah diselesaikan, jangan sampai lebih dari 3 hari. Terus pokoknya tarik masalah, nangis-nangis ya nggak apa-apa, nangis-nangis setelah itu tingkat manja-manjanya sehingga terjadi. Insya Allah tambah bagus. Dan itu adalah pelajaran penting. Dan kalau memang ada masalah, ini masih babnya Isra Mi'raj menuju tarikh Ramadan, solusinya apa? Solusinya sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara apa? Dengan sabar dan sholat. Kalau ada istri kemudian minta belajar lebih, sabar aja Pak. Kalau sabarnya udah mulai habis, sholat. Jadi jangan merasa sudah habis kesabaran saya, tempelan, nggak boleh. Memang sabar ada batasnya, tapi karena kita nggak tahu batasnya, jangan bikin batas sendiri. Kita merasa habis saya kesabarannya, ya sudah ditambah lagi gitu aja, susah-susah dijokin. Nah, salah satunya dengan sholat. Idza hazabahu amrun. Ini resep juga dari baginda Rasulullah SAW. Sholat yang diwajibkan sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Tetapi kewajiban kita adalah sholat 5 waktunya. Ada sholat-sholat yang melengkapi sholat 5 waktu itu. Ada sholat rawatib, ada sholat-sholat sunnah yang terkait dengan tempat, terkait dengan waktu. Nah, terkait dengan tempat, ada sholat terkait dengan tempat, ada sholat terkait dengan tempat, ada sholat terkait dengan waktu, ada sholat terkait dengan kondisi tertentu, ada sholat nggak ada sebabnya. Boleh nggak itu sholat? Boleh. Sholat terkait dengan tempat apa? Kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kita masuk ke tempat-tempat tertentu yang di madrasah, tempat di raudhah, kita disunahkan untuk sholat di Hijr Ismail, kita disunahkan untuk sholat. Itu tempat. Ada terkait dengan waktu, waktu duha, kemudian waktu sebelum sholat fardu zuhur, sholat asar, itu disunahkan. Ada sholat terkait dengan kondisi, kita diberikan pilihan antara jabatan promosi ke Palembang atau tetap di Jakarta, sama-sama baik, bingung kita, sholat istikharah. Kemudian kita ada kebutuhan terkait dengan usaha kita, sholat hajat. Kita habis melakukan kesalahan, kemudian kita bertaubat, sholat taubat. Kemudian kita dalam kondisi ketakutan, sholat khauf. Ketika kita dalam kondisi kekeringan, kita berdoa kepada Allah, sholat istisqa. Kemudian nggak ada sebab apapun, tetapi kita sedih, kita gundah gulana, bisa sholat mutlak, sholat hajat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sering kali baginda Rasulullah SAW ketika ada masalah itu penyelesaiannya dengan sholat. Makanya wasta'inu bisabri was sholat. Jangan ditanya sholat apa, tapi juga dengan ilmunya. Nggak bisa mentang-mentang pengen taat lebih, kemudian kita sholat subuh, habis bangun tidur sehat, kemudian cemen sholat subuh cuma 2 rakaat, saya 4 rakaat. Sekalipun niatnya ikhlas, tapi kalau tanpa ilmu jadinya mardu datang lantuk balik. Kali-kali diterima malah ditolak, malah dia nggak sah, masih punya kewajiban untuk menjalankan. Sekalipun dia sudah sholat 4 rakaat, tetap aja dia masih terkena 2 rakaat. Karena apa? Karena punya semangat tapi tanpa ilmu. Sekalipun sholatnya tadi ikhlas benar, enggak ada pamrihnya, ini murni karena keinginan saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tapi karena tanpa ilmu tertolak. Nah, disinilah pentingnya ilmu dan pentingnya ngaji seperti siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Majelis ilmu ini, sehingga melalui wasilah majelis ilmu ini kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, masyarakat, fidini wa dunia wal akhirah, dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh, solihah, dikaruniai rizki yang banyak melimpah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم سهل لنا امورنا في ديننا ودنيانا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت بذلك عليم وخبير. اهدي حوائجنا حوائج الدنيا والاخره. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا جهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير اهله وانا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر اهله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bantuin Vira ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.